Oke, jumpa lagi dengan saya Yofi Setiawan. Di video kali ini saya mau ajak review lagi. Review apa? Salah satu brand kesukaan saya. Bisa dibilang saya layak disebut sebagai bocah kipas atau fanboy. Karena saya masih ada video di YouTube saya itu 6 tahun lalu. Itu adalah ketika launching pembukaan IKEA di Indonesia, yaitu di Alam Sutra. Bahkan ketika IKEA belum buka pun saya udah sempat buat video cari kayak lahan IKEA ada di mana gitu. Nah, ini adalah produk dari brand kesukaan saya yaitu IKEA. Seperti mungkin banyak kalian udah tahu, IKEA itu adalah home furnishing ya. Jadi kayak uh, barang-barang yang mempercantik rumah kalian tinggal itu kalian bisa cari banyak di IKEA. Yang sejenis IKEA mungkin kayak S Hardware, Informa gitu. Tapi IKEA the best lah menurut saya karena IKEA ini kan brand dari Swedia. Terus dia udah tersebar di banyak negara. Bahkan mereka udah sempat terkenal dulu di banyak negara. Misalnya di Singapura, banyak orang Indonesia sebelum ada IKEA di Indonesia. Termasuk saya, itu belanja ke IKEA Singapura gitu loh. Tapi tentu aja minusnya nggak bisa belanja yang berat-berat gitu, karena harus belanja yang ringan-ringan dulu aja. Kayak misalnya mungkin sarung bantal gitu, atau selimut, atau ya masih kayak gitu-gitu doang sih. Yang kecil-kecil lah. Nah, seneng karena ketika IKEA udah buka di Indonesia, kalau nggak salah 2013, akhirnya banyak barang IKEA yang bisa kita pakai untuk melengkapi, mempercantik rumah kita. Ya nggak, lihat aja lah kayak misal daun-daun pot-pot begini, ini barang IKEA gitu kan. Ini adalah salah satu contoh. Dan ya meja ini IKEA gitu. Lemari belakang saya IKEA, meja IKEA. Jadi memang IKEA itu menarik sih, terutama ketika di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang yang lebih memperhatikan eh, ke rumah mereka gitu loh. Jadi mereka mau make sure rumahnya nyaman untuk ditinggali sehingga mereka berusaha untuk mempercantik rumah. Nah, tapi produk yang kali ini saya mau ajak kalian untuk review itu bukan uh, produk rumah, tapi adalah produk tas dari IKEA. Nah, seperti apa tas dari IKEA ini? Kita simak dulu intro berikut. Nah, ini tas IKEA. Dia ada, biasa kalau kalian barang IKEA itu ada labelnya seperti ini ya. Nah, kalau barang IKEA-nya ada label seperti ini, itu biasanya kayak di bahan-bahan tekstil. Kalian bisa nggak ragu untuk robek aja ininya, apa labelnya. Labelnya kalian, tapi robeknya dengan cara ya, kalau bisa ditahan ya di sekitar sini ya. Jangan ragu untuk robek seperti ini. Nah, terus, nah langsung bersih kan. Ya emang begitulah cara kerja yang label IKEA. Kalian bisa lihat di sini ada namanya drum sack. Ya, drum sack. 14 liter atau 4 galon. Made in Vietnam. Made in Vietnam. Ada bahasa Indonesia juga. Di sini kita bisa lihat bahannya. Polyester, 90% recycle. Jadi kelihatannya ini cukup cukup aman ya karena dari recycle. Jadi love nature lah namanya. Nah, tapi kenapa saya mau review tas ini? Ini tas namanya Drumsack. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Kalau kalian tertarik untuk beli online, don't worry, IKEA juga bisa kirim. Kayaknya ke seluruh Indonesia deh. Atau kalau kalian deket, tinggal di Jakarta, ya sempatin aja lah ke Alam Sutra, atau dia udah buka cabang juga di Sentul. Nah, Drumsack ini ada beberapa warna. Tadi saya lihat dia ada warna hijau gelap, dan ada warna coklat, ya beige ya kali ya sebutnya, kayak begini ya. Atau krim. Nah, ini adalah tas yang kalian gunakan itu seperti jinjing begini sih. Kenapa saya beli tas seperti ini? Karena ya ini bisa untuk bawa laptop. Kalau nggak salah saya sempat suka brand Monocle ya. Monocle itu majalah, ini ada majalah Monocle. Mereka sempat jual tas-tas kayak begini. Kayak di Eropa itu banyak yang suka pakai tas kayak begini. Terutama cewek sih ya, itu banyak yang mungkin lebih suka tas jinjing seperti ini. Tapi ini nggak sekedar tas jinjing biasa gitu loh masalahnya. Jadi ada apa aja sih di tas ini? Uh,
Ini pastinya untuk bawa laptop. Dia punya slot untuk laptop, jadi ada ini laptop Huawei D15 yang udah dimasukin dalam soft case juga gitu. Jadi ada apa di dalam tas IKEA ini? Itu bisa dimasukin seperti itu. Nah, di dalam sini itu ada slot untuk laptop. Di sini dia bahannya kotak-kotak gitu ya. Ada garis-garis. Di sini ada label lagi, sebetulnya boleh dirobek aja sih. Baik lagi ya, tahan, jangan sampai merusak jahitan ya. Robeknya tahan dengan satu tangan juga. Di sini kalian ada slot untuk naruh barang yang kecil. Yang ini los gitu ya. Nah, yang ini juga ada slot kantong untuk naruh barang. Tapi ada juga yang ada sletingnya kalau yang di sini. Jadi kalau kalian mungkin taruh yang takut jatuh atau mau aman ke misalnya koin mungkin, itu bisa dimasukin ke dalam situ. Nah, dalamnya sih mungkin itu aja. Ini cukup lega untuk kalian masukin entah misalnya buku gitu, misalnya ini ada buku gitu kan. Nih, misalnya buku-buku seperti ini. Lalu kalian masukin laptop pun juga bisa. Nah, dia cukup rapi. Jadi dia meskipun laptopnya agak tinggi ya, ini laptop 15 in, tapi memang laptop modern yang bezel-less, dia masih bisa disleting. Tuh, masih bisa disleting. Oke. Desainnya sih menurut saya nice banget. Jadi ini jinjing. Nah, terus kantongnya tadi dalam itu aja ya. Ditambah di luar ini ada kantong lagi, bisa untuk taruh charger gitu misalnya. Dia ada satu perekat aja sih di sini. Nah, yang menarik itu di sini nih, yang saya tadinya nggak notice. Tadi saya pikir ya ini di sini ada untuk biar nyaman ya kalau kalian jinjing dengan bahu, ini biar nggak terlalu sakit di bahunya. Jadi ada sedikit nggak bisa dibilang busa sih, ini kayak kain aja sih sebetulnya. Tapi lumayan lah memberikan sedikit rasa nyaman. Nah, yang menarik itu di sini. Jadi kalau di sebelah sini ada kayak penahannya, tapi di sebelah sini nggak ada sama sekali. Jadi sebetulnya selain bisa untuk jinjing, kalau kalian ini masukin ke sini, jadi sebetulnya ini bisa jadi tas ransel. Jadi seperti ini jadi tas ransel gitu loh. Nah, jadi kalau kalian tadi jinjing bisa, nah kalau begini ini bisa jadi ransel. Menarik kan? Itu aja mungkin yang bisa saya mention. Fitur-fiturnya itu yang salah satu yang unik sih menurut saya adalah bagaimana tas ini bisa jadi ransel selain tas jinjing. Dan dia muat banyak barang dan bahannya, teksturnya, warnanya menurut saya sangat elegan. Itu gaya-gaya kayak Uniqlo gitu lah ya. Simple, polos, minimalis, warnanya light. Jadi menurut saya ini adalah tas yang rekomen banget untuk kalian pakai kalau kalian tipe yang nggak mau ribet, itu masukin laptop, masukin tablet. Jadi itulah yang unik dari tas ini. Selain bisa dijinjing, tas ini juga bisa jadi ransel. Harganya 379 kalau nggak salah, ada 2 warna. Drumstick ini bisa kalian beli di IKEA dengan harga 379.000. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Kalau kalian tertarik dengan tas seperti ini, kalian bisa langsung sikat saja, datang ke IKEA pun dia masih ada banyak stok saya lihat. Dan ini tas yang simple, jadi kayak ya saya suka sih. Karena dia cukup solid, bahannya agak keras, jadi ketika misalnya naruh barang, dia nggak letoy-letoy ke bawah gitu loh. Jadi dia tampilnya cukup baik gitu loh.
Itu aja mungkin dari saya. Kalau kalian tertarik, jangan lupa cek di deskripsi. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye.